kita akan lanjut kepada perkataan Yesus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalimat ini tidak lagi tentang kondisi hati. Ia berbicara tentang apa yang akan terjadi di luar. Selama ini, kita mungkin berpikir, kalau kita hidup benar, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Relasi akan membaik, situasi akan lebih tenang, orang lain akan mengerti. Tapi ini justru mengatakan sebaliknya, bahwa hidup yang selaras dengan kebenaran tidak selalu menghasilkan penerimaan. Kadang justru menghasilkan penolakan, dan disitulah kita mulai melihat realitas yang sebenarnya. Masalahnya bukan karena hidup itu salah, tapi karena arah hidup itu berbeda. Sekarang kita lihat ini dengan jujur. Selama kita masih bisa beradaptasi sepenuhnya dengan lingkungan, mungkin kita belum benar-benar berbeda. Selama tidak ada ketegangan sama sekali, mungkin arah kita belum berubah sejauh itu. Dan ini bukan untuk mencari masalah. Ini untuk melihat realitas, bahwa kebenaran tidak selalu nyaman bagi semua orang. Dan ketika kebenaran itu terlihat dalam hidup seseorang, tidak semua orang akan menyambutnya. Sekarang kita sampai di titik yang lebih dalam. Penganiayaan di sini bukan sekadar penderitaan umum. Ini bukan tentang semua kesulitan hidup. Ini tentang respons terhadap kebenaran, respons terhadap hidup yang berbeda. Dan itu membuatnya spesifik, karena tidak semua penderitaan memiliki arah yang sama. Sekarang kita lihat bagian berikutnya. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Di sini, menjadi lebih personal, bukan hanya karena kebenaran secara umum, tapi karena keterkaitan dengan Dia. Dan itu mengubah semuanya. Karena sekarang ini bukan lagi soal konsep, ini soal siapa yang kita ikuti. Dan di titik ini, identitas mulai terlihat jelas. Bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita tetap pegang ketika ada tekanan. Sekarang kita kembali ke diri kita. Kalau hidup kita tidak pernah menimbulkan pertanyaan, mungkin kita perlu bertanya, apakah kita benar-benar hidup dari pusat itu? Karena pusat itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, ia akan terlihat. Dan ketika terlihat, ia akan memunculkan respons. Dan tidak semua respons itu positif. Sekarang kita sampai pada penutupnya. Bersukacita dan bergembiralah. Ini terdengar aneh. Karena bagaimana mungkin sesuatu seperti ini dikaitkan dengan sukacita? Tapi arah yang diberikan di sini bukan pada situasinya, melainkan pada kepastian bahwa hidup ini tidak berdiri sia-sia. Bahwa meskipun tidak selalu diterima, ia tetap berada di jalur yang benar. Dan disitulah letak sukacitanya. Bukan karena mudah, tapi karena jelas. Dan di titik ini, kita mulai melihat seluruh gambaran. Ini bukan sekadar ajaran. Ini bukan sekadar etika. Ini adalah satu arah hidup. Dan arah itu akan membentuk segalanya, di dalam dan di luar.